Selamat malam, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Promised Land. Promised Land. Pada saat ini saya berada di Kairo, Mesir. Di malam hari ini kita bisa melihat suasana di kota Kairo seperti ini. Begitu ramai, hiruk pikuk, ya, mobil, kendaraan, dan juga lampu-lampu di kota ini. Ini memberikan satu suasana yang menyenangkan bagi kita. Namun sekaligus memberikan satu kenangan bagi kita, ya, berada di Mesir. Saya ingin membawa pikiran kita kepada peristiwa yang ada di dalam Alkitab, di mana pada waktu Yusuf berada di Mesir. Mungkin malam-malam seperti ini, apa yang dia hadapi pada waktu dia berada di Mesir. Mari kita renungkan sejenak akan peristiwa Yusuf berada di rumah Potifar. Dia berada di rumah Potifar. Kita tahu bersama bahwa ceritanya ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia dicobai terus oleh istri Potifar. Kenapa? Oleh karena Yusuf begitu ganteng, anak yang baik, seorang anak muda yang rajin dan penurut. Dengan demikian, ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf. Dan ketika dia berada di rumah daripada Potifar, kebetulan pada waktu itu istri Potifar ada di rumah, sedangkan Potifar sendiri tidak ada di dalam rumah. Kita bisa membaca itu dalam buku Kejadian pasal 39. Dalam buku Kejadian pasal 39 sangat menarik. Mungkin ini peristiwa menggambarkan tentang bagaimana Yusuf berada di Mesir pada waktu itu. Dan bisa saja malam-malam seperti ini, ketika masih ada keramaian mobil ataupun kendaraan, pada waktu itu mungkin belum mobil, ya, sudah ada kendaraan tapi bukan seperti ini. Malam seperti ini dia menghadapi pencobaan di rumah daripada Potifar. Dan dalam buku Kejadian pasal 39 kita melihat seorang pemuda yang gagah perkasa, setia kepada Tuhan, tetap mempertahankan akan imannya. Dan pada waktu istri Potifar datang mencobai akan Yusuf, untuk mana Yusuf dicobai oleh istri Potifar, digoda, ya. Lalu ada satu prinsip yang dimiliki oleh Yusuf. Kita bisa baca itu dalam buku Kejadian pasal 39 ayat 9. Pada waktu istri Potifar datang dekat kepada Yusuf, mencobai dia, ya, dan bahkan sudah datang dekat sekali, sehingga Yusuf pada waktu itu dia lari, dan akhirnya bajunya terlepas oleh karena istri Potifar memegang bajunya. Dan sambil Yusuf berkata, "Oh Tuhan, bagaimana aku akan melakukan kejahatan sebesar ini, dan aku melakukan dosa di hadapan Allah." Dalam buku Kejadian 39 ayat 9 itu disebutkan. Oh, inilah pencobaan-pencobaan di kota seperti ini. Bisa saja kita datang ke kota Mesir, di Kairo ini. Ada banyak cobaan-cobaan yang kita alami di tempat ini. Dan itu adalah merupakan ujian iman bagi umat-umat Tuhan. Di tempat ini ada banyak tawaran-tawaran bagi kita untuk mencobai kita. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan, tentu saja kita berdasarkan firman Tuhan ini, kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita ketika kita akan menghadapi pencobaan-pencobaan. Yang terpenting, yang paling utama adalah fokus berdoa kepada Tuhan apabila kita menghadapi pencobaan. Karena dalam buku Lukas juga disebutkan, dalam buku Lukas 24 ayatnya yang 40, dia katakan bahwa berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Berdoa.
di kota seperti ini, tentu saja kita harus berdoa, banyak berserah kepada Tuhan, supaya kita terlepas daripada setiap pencobaan. Dan tentu saja kita tahu bahwa ketika kita berdoa dan kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kita terlepas daripada pencobaan. Lukas 24 ayatnya yang ke-46 dia katakan, bangunlah. Ini kata Yesus pada muridnya, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan kiranya memberkati dengan renungan singkat ini, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Apabila ada pencobaan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya firman ini boleh menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Adalah doa dan harapan kita. Amin.